Halo guys, pada kesempatan kali ini gue akan bahas tentang kisah hidup salah satu tokoh dari serial anime Naruto. 羽ばたいたら戻らないと言って Ya, mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu tentang alur cerita Naruto dari awal sampai tamat. Tapi kali ini gue akan bahas salah satu tokoh yang sangat ikonik dan berpengaruh dalam serial anime ini. Ya, meskipun dia bukan seorang tokoh utama. Ya, siapa sih yang gak kenal dia? Itachi Uchiha. Oke, langsung masuk aja ke pembahasannya guys. Dalam serial animenya, alur waktu tentang cerita ini sangat rumit, rada-rada plot twist dan gak beraturan. Cuman kali ini gue bakalan coba susun lempeng sesuai dengan urutan umur Itachi biar kalian gampang ngertinya ya guys. Pertama, waktu Itachi masih kecil, dia di umur 4-7 tahun. Terus bertumbuh menjadi seorang remaja di sekitar umur 7-13 tahun, dimana saat itu dia udah menjadi Anbu. Terus lanjut lagi waktu dia udah dewasa di umurnya yang ke-14-22 tahun, yaitu waktu dimana dia udah masuk Akatsuki. Terakhir yaitu plot dimana dia udah meninggal dan bangkit kembali karena efek Edo Tensei. Dimulai pada waktu dia masih kecil, dia tumbuh dan berkembang di antara banyaknya pertumpahan darah karena perang antar shinobi. Pada masa ini juga makhluk yang dijuluki sebagai Kyuubi datang dan memporak-porandakan desa Konohagakure. Dari usianya yang masih muda, dia ini udah beda banget sama teman-temannya, dimana yang lain itu ya masih pada demen main-main, dia ini udah seneng banget pelajarin literatur dan sejarah leluhur desanya. Nah, mungkin ini juga yang bikin dia pada waktu usia 7 tahun udah bersifat dewasa banget. Yang ada dalam pikirannya ya cuman gimana caranya seluruh shinobi bisa hidup damai terus. Dia cuman mikirin kepentingan desa dan kedamaian dunia. Dan pada masa ini pula lah kejeniusannya itu juga udah mulai diakuin sama banyak orang guys. Jadi teman-temannya yang lain pada masih susah masuk tes akademi, tapi si Itachi ini malah udah bisa kuasain Kagebunshi no Jutsu dengan mudah. Dimana pada waktu itu Kagebunshi no Jutsu ini ya merupakan standar lulus ujian akademi gitulah. Jadi nggak tanggung-tanggung, dia bahkan bisa kuasain Dojutsu Sharingan kebanggaan klannya itu di usianya yang baru genap 10 tahun. Nggak sampai di situ aja, dia juga berhasil lulus ujian Chunin di umurnya yang baru 11 tahun. Gila ini sih diaman banget guys. Long short story masuk di mana ketika Itachi bertumbuh remaja. Dia sangat dibangga-banggakan banget oleh desa dan menjadi aset terpenting oleh klan Uchiha. Ngelihat potensi sama kemampuan Itachi, ada nih salah satu petinggi desa yang pada waktu itu tertarik banget sama dia. Ya siapa lagi kalau bukan Danzo. Akhirnya si Danzo ini promosiin si Itachi dari shinobi biasa menjadi seorang Anbu. Lanjut ke cerita di mana usianya menginjak ke-13. Tepatnya itu baru waktu 2 tahun dia bergabung sama Anbu. Bayangin, dia udah berhasil dapat posisi sebagai ketua. Tapi lo semua perlu tahu guys, disinilah sebenarnya awal kisah penderitaan Itachi itu dimulai. Ya lo pada mungkin penasaran kan, gimana coba karir sempurna gitu tapi kok malah menderita? Nah, makanya biar kalian semua pada jelas, coba lo pada inget balik di cerita awal. Tepatnya di masa-masa 6 tahun yang lalu ya guys. Jadi pas Kyuubi nyerang desa Konoha. Jadi singkat cerita, yang hadepin tuh monster adalah Yondaime Hokage atau yang kalian kenal dengan Minato Namikaze. Yang waktu itu baru aja naik tahta. Meskipun ujungnya dia mesti ngorbanin nyawanya buat nyegel si Kyuubi ke dalam tubuh anaknya biar kagak ngamuk lagi. Ya padahal anaknya juga baru lahir. Dan si anak itu nanti yang nantinya besar dan jadi seorang Naruto. Di sini mungkin juga bisa ngejawab pertanyaan lu pada kenapa Hiruzen Sarutobi bisa jadi Sandaime Hokage lagi. Ya padahal kan udah pensiun. Ya karena Yondaime Hokage udah gugur, maka dia terpaksa naik tahta lagi. Bayangin coba, malam-malam lagi ngudut, malah ada monster datang. Tapi masalah itu nggak berhenti sampai di situ aja. Ternyata keberhasilan desa buat nahan amukan Kyuubi masih berbuntut panjang sampai sekarang ini. Hal-hal ini akhirnya nimbulin konflik dan perang dingin antar klan di desa. Akhirnya gara-gara dipanas-panasin Danzo, para petinggi klan ini mojokin klan Uchiha sebagai dalang utama penyebab kemunculan Kyuubi. Kecurigaan Fugaku Uchiha, yaitu bapaknya Itachi sebagai pemimpin klan Uchiha waktu itu makin jelas. Soalnya pas pembagian wilayah, si klan Uchiha ini dikasih bagian paling kecil dan di ujung desa. Nah, yang lebih kurang ajar lagi, lo inget gak sih, Itachi yang waktu itu jadi ketua Anbu, malah disuruh mata-matain gerakan anggota klannya sendiri sama si Danzo ini. Singkat cerita, klan Uchiha mulai merasa dikucilkan dan dikhianati oleh desa.
Benih-benih kebencian mulai timbul karena klan Uchiha nggak dipercaya lagi. Dari sinilah akhirnya terbentuk gerakan kudeta dari klan Uchiha untuk bisa ambil alih kuasa desa Konoha. Dan tepat disinilah penderitaan Itachi yang sesungguhnya dia hadepin. Kayak yang gue bilang di tengah cerita tadi. Nah, singkat cerita, si Danzo makin bertambah curiga sama gerakan-gerakan klan Uchiha. Dia malah nyuruh Itachi buat mata-matain dan hentikan klannya sendiri. Karena dia percaya bahwa klan Uchiha akan berbuat buruk dan membahayakan kedamaian desa. Yes, bener banget. Si Danzo manfaatin sifatnya Itachi yang gak suka konflik dan keributan. Dia percaya bahwa kedamaian itu adalah nomor satu, ya meskipun dia harus korbanin klannya sendiri. Tapi dilema Itachi makin muncul, karena di malam berikutnya, bapaknya Itachi malah kasih perintah Itachi buat balik mata-matain Anbu. Dimana kan Anbu ini berarti pasukan elitnya desa Konoha, yang berarti ketuanya itu adalah dia sendiri. Lo bayangin coba gimana stresnya di posisi dia saat itu. Di satu sisi, dia tahu bahwa klannya sendiri bakalan berbuat sesuatu yang buruk dan mengancam kedamaian desa. Nah, dia nih nggak mau kejadian masa kecilnya terulang kembali, di mana perang antar shinobi berlangsung. Tapi di sisi lain yang mesti dia hentikan ini juga anggota klannya sendiri, di mana bapaknya juga yang langsung jadi pemimpin klannya. Akhirnya, sebagai agen ganda, Itachi lebih milih untuk nanggung beban dan khianatin klannya. Dalam mengambil keputusannya, Itachi sebenarnya disupport sama Uchiha Shisui. Uchiha Shisui merupakan sahabat Itachi dari semasa ia kecil, di mana akhirnya mereka memilih untuk bocorin rencana kudeta klan Uchiha ke Konoha. Dengan membocorkan hal ini, mereka itu sebenarnya berharap ada titik temu resolusi damai buat kedua belah pihak. Lanjut ke malam di mana klan Uchiha ini udah mulai susun rencana kudetanya dengan kedok ritual di kuil Naka. Danzo yang udah tahu rencananya hasut Sandaime Hokage untuk perintahin Shisui buat datengin ritual itu. Jaga-jaga supaya Shisui bisa meredam konflik sewaktu-waktu jika kudetanya berlangsung. Hal ini beralasan karena Shisui ini punya kemampuan genjutsu Kotomatsu Kami, di mana genjutsu ini bisa masuk ke pikiran seseorang dan memanipulasi pikirannya tanpa sadar, jadi supaya kudetanya bisa tetap dicegah. Setelah kejadian di kuil Naka, si Danzo berulang lagi. Dia menuduh Shisui menjadi pengkhianat. Dia berusaha mengambil paksa mata kanan Shisui. Singkat cerita, setelah kejadian berdarah itu, Shisui panggil Itachi ke tempat di mana mereka biasa bertemu. Dia ceritakan semuanya. Shisui ngerasa cuman Itachi yang layak menerima mata kirinya. Dia juga merasa cuman Itachi yang sanggup menjaga kehormatan klan. Akhirnya, kedua shinobi yang memiliki jalan ninja yang sama ini sepakat untuk memalsukan kematian Shisui biar semua orang menuduh Itachi sebagai pembunuhnya. Hal ini bikin keretakan antar anggota klan Uchiha. Di waktu yang sama, karena dia kehilangan sahabat yang sudah kayak saudara, Itachi akhirnya berhasil membangkitkan sisi lain kekuatan spesial dojutsunya, yaitu Mangekyo Sharingan. Setelah kematian Shisui, ternyata keadaan malah semakin memburuk. Walaupun sebenarnya Sandaime itu pengen nyelesain konfliknya sama klan Uchiha dengan cara yang baik-baik. Di sisi lain, Danzo yang sudah gak sabar dengan cara Sandaime yang terlalu lembut, akhirnya bergerak sendiri tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi Danzo pun akhirnya kasih ultimatum ke Itachi. Dia lebih membela klan Uchiha, tapi nantinya pasti akan terjadi perang shinobi yang sangat besar. Atau dia lebih memilih melindungi desa Konoha dan kedamaian dunia dengan cara membumi hanguskan klannya sendiri. Tapi sebagai jaminan, dia membiarkan Sasuke, yaitu adik satu-satunya yang sangat Itachi sayangi, tumbuh besar seperti anak-anak lain. Akhirnya Itachi pun memilih untuk menerima misi pembantaian tersebut. Nah, di malam sebelum misi itu dilakukan, Itachi sebenarnya menemui Madara yang waktu itu masih nyamar jadi Tobi, supaya bisa diterima di anggotanya. Ya, karena dia tahu bahwa dia udah gak bisa lagi balik ke desa setelah kejadian ini pastinya. Akhirnya misi pembantaian pun dimulai, dan Itachi yang waktu itu berhadapan langsung sama bapaknya memperlihatkan genjutsu tentang kebenaran yang akan terjadi pada klan Uchiha. Dan orang tua Itachi pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya tanpa perlawanan kepada Itachi. Namun tentunya dengan satu amanah, yaitu menjaga adiknya Sasuke agar tetap hidup dan tumbuh hingga dewasa dari kejauhan.
Setelah malam pembantaian berakhir, Itachi pun menemui Danzo kembali dan mengancam dia bahwa Itachi akan membuka rahasia ini ke seluruh negara tetangga Konoha agar reputasi Konoha hancur di mata mereka jika dia berani mengingkari janjinya untuk tidak menyentuh Sasuke hingga dewasa nanti. Dan kemudian secara pribadi dia mendatangi Sandaime untuk memohon perlindungan kepada Sasuke agar dijauhkan dari Danzo dan petinggi desa lainnya. Akhirnya Itachi memutuskan untuk pergi selamanya dari desa Konoha dan bergabung dengan kelompok Tobi. Dan yang seperti kalian tahu, anggota ini nanti akan berkembang dan lebih dikenal dengan nama Akatsuki. Dunia yang saat itu tidak tahu tentang kebenarannya menganggap Itachi sebagai pengkhianat klan dan desa dan akhirnya dijuluki sebagai ninja pelarian dan kriminal kelas kakap. Itachi yang hidup di bawah naungan Akatsuki akhirnya juga memohon Sandaime untuk tidak memberitahu kebenarannya terhadap Sasuke. Sebenarnya Itachi memiliki tujuan lain di balik semua itu. Dia berharap agar kebencian yang timbul dari dalam diri Sasuke terhadap Itachi dapat memunculkan kekuatan sejatinya kelak nanti. Tujuan akhirnya tentu membuat Sasuke lebih kuat daripada dirinya, dan dia berharap dia bisa bertarung dengan Sasuke hingga mati, sehingga rasa dosa dan bersalahnya dapat dihapuskan oleh kematian di tangan adiknya sendiri. Sekian tahun pun berlalu, ternyata perang besar pun terjadi lagi. Hal ini disebabkan oleh Orochimaru yang menyebabkan kematian Sandaime. Itachi yang sadar bahwa orang yang dipercayanya untuk melindungi Sasuke telah tiada, akhirnya dengan sengaja menampakkan diri ke Konoha pada beberapa episode dengan berkedok menjalankan misi. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memastikan keadaan Sasuke sekaligus memberikan sinyal kepada Danzo bahwa dirinya masih hidup dan bertambah lebih kuat daripada sebelumnya. Ya tentu saja hal ini dapat dibuktikan karena dia tidak bersungguh-sungguh ketika menghadapi Sasuke dan Naruto di pertemuan perdananya. Padahal, dengan kekuatan yang sekarang, tentu saja Itachi bisa dengan mudah bunuh Naruto atau orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, sampai disinilah kemunculan akhir Itachi pada season awal Naruto. Dan sampai akhirnya dilanjutkan ke season Naruto Shippuden. Disinilah sebenarnya tujuan akhir Itachi mulai terwujud, di mana Sasuke telah bertumbuh menjadi ninja yang hebat dan dapat melacak keberadaannya. Itachi yang menunggu kedatangan Sasuke sebenarnya telah mengidap penyakit kritis menahun yang tidak disebutkan jelas sebabnya. Dan selama ini dia hanya mengkonsumsi obat-obatan untuk memperpanjang umurnya sampai Sasuke datang. Akhirnya pertarungan sampai mati pun tak terhindarkan. Meskipun dengan tubuh yang dipenuhi penyakit, pertarungan mereka masih tetap berjalan seimbang. Itachi semakin memprovokasi Sasuke untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya agar dapat membunuh dirinya. Namun akhirnya pertarungan diakhiri dengan Sasuke yang diam 1000 bahasa karena ketakutan. Itachi akhirnya mendekati Sasuke dengan alih-alih untuk mengambil kekuatan matanya. Namun yang sebenarnya terjadi, Itachi itu sedang menanamkan kekuatan terakhirnya. Dia memberikan Amaterasu ke dalam mata kanan Sasuke untuk merespon kehadiran Tobi. Ya, karena Itachi memiliki firasat bahwa Tobi akan mendatangi Sasuke di suatu hari nanti. Itachi tidak ingin Tobi hadir dalam kehidupan Sasuke dan memberitahu tentang kebenarannya sekarang. Akhirnya, semua beban yang dipikul Itachi untuk keselamatan adiknya dan kedamaian desa telah bebas. Itachi pun menemui ajal dan tak sanggup lagi berdiri. Dia tergeletak di samping Sasuke, tepat setelah dia menanamkan kekuatan terakhirnya ke dalam mata Sasuke. Tujuan akhir ini pula lah yang dikehendaki Itachi, sehingga Sasuke dapat kembali pulang dan dianggap sebagai pahlawan karena berhasil membunuh pengkhianat dan ninja pelarian kelas kakap. Sedangkan dia sendiri menerima takdirnya untuk menghilang bersama kebenaran dalam kegelapan. Lalu kemudian masuk ke masa bertahun-tahun setelah kematian Itachi, di mana perang dunia shinobi terbesar pun tak terhindarkan kembali. Tiba-tiba Itachi yang bangkit kembali dari kematiannya akibat efek Edo Tensei milik Kabuto, bertemu dengan Sasuke di pertengahan pertempuran. Itachi yang saat itu masih berdiam diri, dia tetap tidak mau memberikan kebenarannya pada Sasuke. Dia malah mengajak Sasuke untuk bertarung bersama menghadapi Kabuto untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan Kabuto, efek Edo Tensei pun perlahan mulai pudar, sehingga Itachi kembali ke dalam kegelapan. Namun dengan kesempatan terakhir yang dimilikinya, Itachi mendekati Sasuke dan memeluknya, serta menempelkan keningnya kepada Sasuke. Dalam pelukan itu, Itachi sebenarnya memberikan Sasuke Genjutsu, yang berisikan penglihatan Itachi dari Iyas waktu masih kecil, sehingga Sasuke pun dapat mengetahui kebenaran sesungguhnya, sehingga tidak terpengaruh dengan kata-kata orang lain terutama Tobi untuk menghancurkan desa Konoha.
Ya, isi dari Genjutsu ini sebenarnya flashback ke plot pertama yang gue udah ceritain tadi ya guys. Dan sedihnya, sekali lagi Itachi harus menghilang bersama kegelapan. So, sampai di sini akhir cerita dari kisah hidup seorang Itachi Uchiha. Jujur kalau gue bikin ini sambil nahan mewek guys, karena gue suka banget sama Itachi. Jadi meskipun cuman anime, tapi sedihnya kerasa banget cuy. Gimana coba rasanya? Dianggap sebagai pengkhianat bertahun-tahun sampai dia mati. Tapi sebenarnya dia menyimpan sesuatu kebaikan yang luar biasa besar buat semua orang. And sekian dulu guys, kalau misalkan ada kurang dan kesalahan dalam penyampaian cerita gue mohon banget buat kalian untuk komentar di bawah ya guys. Thank you.